Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Ngabalin yang mewakili istana takut dituduh mengkriminalisasi ulama. Sumber saya dari YouTube. Kata Ngabalin yang mewakili istana negara tidak mau melaporkan Yahya Walloni ke polisi, takut nanti dituduh mengkriminalisasi ulama. Kalau Ngabalin atau yang mewakili istana negara takut tidak berani melaporkan Ustadz Yahya Walloni, yang berakibat polisi pun tidak berani, malah polisi pun tambah tidak berani menindak Ustadz Yahya Walloni, yang berakibat terjadinya penghinaan agama Kristen. Hampir setiap ceramah Yahya Walloni ini hasilnya menghina agama Kristen. Katanya Alkitab Kristen itu adalah palsu, atau Injil itu adalah palsu. Demikian juga Ustadz Yahya Walloni, Ustadz Abdul Somad ini juga sering menghina agama Kristen. Katanya salib itu adalah jin kafir. Ini juga termasuk Ngabalin tidak mau melaporkannya ke polisi, dan polisi pun tambah takut menangani Ustadz Abdul Somad ini karena merasa dia tidak didukung oleh pemerintah. Pemerintah saja takut, apalagi polisi tambah takut menangani perkara Yahya Walloni dan Ustadz daripada Abdul Somad tersebut. Terjadinya penghinaan agama Islam kepada agama Kristen menimbulkan, jadi sumbernya itu rupanya terjadinya penghinaan agama Islam kepada agama Kristen, agama Islam menghina agama Kristen, berarti sumbernya itu, sumber masalahnya datangnya dari istana negara, di mana istana negara saja tidak berani melaporkan Yahya Walloni, Ustadz Yahya Walloni dan Ustadz daripada Abdul Somad tersebut ke polisi. Ditambah lagi polisi tentu bertambah takut menangani perkaranya Ustadz Yahya Walloni dan juga Ustadz Abdul Somad tersebut. Mengapa istana negara atau Ngabalin takut melaporkan Ustadz Yahya Walloni ke polisi sepanjang perbuatannya terbukti menghina agama yang lain? Apa takutnya? Apalagi negara Indonesia ini sebagai negara hukum, di mana hukumlah sebagai panglima atau yang tertinggi dari segalanya itu, sehingga tidak perlu sebenarnya Ngabalin ini yang mewakili istana negara ini tidak perlu takut melaporkan Ustadz Yahya Walloni sama Ustadz Abdul Somad ke polisi agar ditindak. Akibatnya kalau Ngabalin mewakili istana takut menyuarakan kebenaran hukum, hancurlah negara Indonesia ini. Bisa terjadi perpecahan anak bangsa karena mereka bebas menghina agama Kristen tersebut. Rupanya mendapat dukungan dari istana negara secara tidak langsung. Jadi Ngabalin atau istana saja takut, apalagi polisi tambah takut menindak Ustadz Yahya Walloni dan Ustadz Abdul Somad tersebut tanpa ada dukungan dari istana. Berakibat Ustadz Yahya Walloni atau setiap ustadz merasa kebal hukum, di mana Ustadz Yahya Walloni sudah ada yang melaporkannya ke polisi, tetapi polisi tidak bertindak. Ya mungkin sumbernya dari istana negara itu, karena istana negara saja tidak berani bertindak, apalagi polisi. Polisi itu di bawah daripada presiden itu. Jadi saya lihat sebenarnya kalau polisi tidak boleh takut menindak daripada Yahya Walloni tersebut, karena negara Indonesia adalah negara hukum dan juga harus berlandaskan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Siapapun orang yang melakukan kejahatan di Indonesia
baik dia ustadz, maupun dia tokoh agama, maupun dia pengusaha, pejabat negara, kalau terbukti melakukan perbuatan kejahatan, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh kita takut menghadapi anggota masyarakat yang salah melakukan perbuatan kejahatan. Sehingga saya lihat Ngabalin ini atau istana tidak berani menyuarakan yang benar kepada masyarakat, sehingga takut. Kalau memang dia di pihak yang benar, ada ustadz yang menghina agama yang lain, Kristen atau agama yang lainnya, ya kalau memang itu benar, kenapa harus takut melaporkannya ke polisi? Walaupun banyak tudingan kriminalisasi ulama, karena lebih utama kan kita harus menegakkan hukum daripada ada tudingan-tudingan mengkriminalisasi ulama tersebut. Kita harus lebih menegakkan hukum karena yang berlandaskan Pancasila. Dan juga nanti kalau kita tidak menegakkan hukum itu dengan baik, dikhawatirkan nanti akan terjadi perpecahan anak bangsa, terutama perpecahan antara pemegang pemilu agama yang berbeda. Itu harapan saya supaya Ngabalin ini atau yang mewakili negara supaya dia berani melaporkan Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni ke polisi agar ditindak sesuai dengan hukum. Karena kalau nanti dia ditindak sesuai dengan hukum, maka nanti dia akan merasa takut menghina agama yang lain tersebut. Sekian dan terima kasih.